Halo trader semuanya, kali ini kita akan bahas mengenai gimana sih cara prediksi tingkat suku bunga The Fed. Pembahasan ini sangat penting, perlu teman-teman simak dari awal sampai selesai agar saat data FOMC dirilis, kita sudah tahu kemungkinan besar apakah The Fed akan menaikkan suku bunga atau melakukan pemangkasan suku bunga. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih detail, perlu kami ingatkan ke teman-teman semua, bagi yang saat ini belum daftar akun trading di broker XM, bagi teman-teman yang sekarang belum memiliki akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Tutorial lengkap gimana caranya daftar akun trading di broker XM, panduannya telah kita buatkan. Teman-teman silahkan klik menu playlist di channel Forex Club Indonesia ini, buka menu playlist. Nah, kemudian setelah klik menu playlist, kita scroll ke bawah, cari playlist belajar trading forex dari nol. Buka playlist terlebih dahulu, kemudian klik playlist belajar trading forex dari nol. Yang ini ya teman-teman, kita buka. Nah, di playlist belajar trading forex dari nol ini telah kita buatkan panduannya dengan sangat lengkap dan detail, step by step gimana caranya daftar akun trading di broker XM. Teman-teman silakan simak mulai dari video pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di video pertama ini telah kita jelaskan gimana caranya daftar email, upload identitas dan verifikasi wajah sebagai syarat pembuatan akun trading kita di broker XM. Kemudian di video kedua, di sini telah kita jelaskan gimana caranya cek dokumen identitas yang sudah kita upload di broker XM, apakah sudah terverifikasi atau belum. Ini penting ya teman-teman, kita harus cek status dokumen identitas kita yang sudah kita upload, baik itu KTP, SIM, atau paspor, itu sudah terverifikasi atau belum. Kita harus memastikan dokumen identitas kita terverifikasi karena nanti kita akan melakukan deposit dan juga WD di broker XM. Kemudian di video ketiga, di sini telah kita jelaskan gimana caranya deposit di broker XM menggunakan kris, metode yang paling simple banget. Kita tinggal scan barcode saja untuk deposit di broker XM. Kita bisa deposit menggunakan mobile banking ataupun dompet digital seperti Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, Link Aja, dan dompet digital yang lainnya. Jadi ini sangat memudahkan kita bagi teman-teman yang belum punya rekening bank, kita tetap bisa melakukan deposit menggunakan e-wallet. Kemudian di video keempat, di sini telah kita jelaskan gimana caranya WD di broker XM ke rekening yang kita miliki masing-masing. So, sudah lengkap banget telah kita buatkan panduannya step by step gimana caranya daftar akun di broker XM. Teman-teman tinggal klik menu playlist di channel Forex Club Indonesia ini, kemudian buka playlist belajar trading forex dari nol, simak dan ikuti semua langkah yang telah kita jelaskan, mulai dari video part 1, part 2, part 3, dan part yang keempat. Pastikan teman-teman mengikuti semua langkah yang telah kita jelaskan, step by stepnya silakan diikuti agar proses pembuatan akunnya berjalan dengan lancar. Nah, untuk membuka playlist belajar trading forex dari nol ini, teman-teman bisa juga klik notifikasi di bagian atas video, atau silahkan buka bagian kolom deskripsi di video ini. Di bagian deskripsi video telah kita cantumkan juga link playlist belajar trading forex dari nol dan juga link website broker XM untuk kita daftar akun trading. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai gimana sih cara memprediksi tingkat suku bunga The Fed. Agar saat FOMC kita tahu apakah kemungkinan besarnya The Fed melakukan pemangkasan suku bunga, mempertahankan tingkat suku bunga, atau menaikkan suku bunga. Sekarang kita buka kalender ekonomi ya teman-teman. Kita lihat data sebelumnya di mana The Fed itu melakukan pemangkasan suku bunga di bulan Oktober. Yang ini ya teman-teman. Tingkat suku bunga Amerika Serikat diturunkan dari level 4,25 ke level 4%. Dan sekarang tingkat suku bunga Amerika Serikat berada di level 3,75 sampai dengan 4%. The Fed melakukan pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 25 basis poin atau seperempat poin, 0,25%. Nah, ini kan datanya sudah dirilis ya, tingkat suku bunga. Untuk pertemuan berikutnya itu ada di bulan Desember, tanggal 10 atau 11. Kita lihat di next month. Kita scroll ke bawah, yang ini ya teman-teman.
Desember 2025. Pada tanggal 11, The Fed akan merilis kebijakan moneter terbarunya yang ini datanya masih kosong, data sebelum, perkiraan, dan juga data aktual. Nah, gimana cara memproyeksinya agar kita tahu apakah nanti pada saat FOMC, The Fed akan melakukan pemangkasan tingkat suku bunga atau tidak? Kita lihat dua data yang penting terlebih dahulu. Pertama, sektor ketenagakerjaan, kemudian inflasi. Dua hal ini sangat disoroti oleh The Fed. Data NFP terakhir kita bisa lihat nambahan tenaga kerjanya hanya 22.000 di bawah proyeksi. Kemudian tingkat penganggurannya juga naik dari 4,2 ke level 4,3. Ini untuk data tingkat pengangguran. Kemudian kita lihat data inflasi di Amerika Serikat kondisinya seperti apa. Inflasi terakhir di Amerika Serikat kita bisa lihat yang ini CPI. Kita lihat data tahunannya. Sebelumnya inflasi di Amerika Serikat berada di level 2,9, kemudian diproyeksi akan naik di level 3,1 dan data aktualnya ini lebih rendah daripada forecast, berada di level 3%. Ini menunjukkan bahwa inflasi di Amerika Serikat sudah mulai terkendali, namun ada satu sektor yang masih menjadi PR besar yaitu ketenagakerjaan di mana tingkat penganggurannya naik dan juga penyerapan tenaga kerjanya tidak maksimal. ADP-nya yang terbaru di sini turun dari 3.000 dan data aktualnya kehilangan pekerjaan sebesar negatif 32.000. Nah, dari data-data yang tadi kita lihat, ada satu website yang bisa kita pakai untuk melihat probabilitas kenaikan dan juga pemangkasan suku bunga The Fed. Ini kita buka tab baru. Tulis di pencarian di browser CME seperti ini, kemudian kita buka yang ini. Nah, di website ini kita dapat melihat apakah nanti The Fed di pertemuan yang akan datang akan melakukan pemangkasan suku bunga atau tidak. Ini tanggal FOMC-nya ya teman-teman. Tanggal yang paling dekat yaitu 10 Desember atau kalau di Indonesia 11 Desember jam 2 dini hari. Ini data sekarang. 1 hari yang lalu persentase penurunan tingkat suku bunga The Fed dari 3,75 sampai dengan 4% diturunkan ke level 3,50 sampai 3,75 itu sebesar 62%. Seperti itu cara bacanya. Kemudian tetap dipertahankan di level saat ini itu 38%, sedangkan The Fed menaikkan suku bunga ke level 4 sampai dengan 4,25 itu 0%. Jadi kalau kita lihat data 1 hari sebelumnya, itu kemungkinan besar The Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga. Total persentasenya 62,0%. The Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga 1/4 poin lagi dari 3,75 ke level 3,5%. Yang ini ya teman-teman, sekarang kan tingkat suku bunganya di atas kita bisa lihat berada di kisaran 3,75 sampai dengan 4%. Turun ke level ini 3,50 sampai dengan 3,75 itu sekarang 68,7%. Jadi untuk saat ini kita dapat sebuah gambaran bahwa probabilitas paling besar nanti di tanggal 10 Desember The Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga. Nah, ini semakin dekat dengan waktunya, maka persentase ini tentu akan berubah. Jadi teman-teman kalau mau trading FOMC silakan buka website ini terlebih dahulu agar kita ada referensi apakah The Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga atau tidak. Kalau kita hubungkan dengan indikator-indikator yang tadi telah kita baca, sektor tenaga kerja itu sudah mulai melemah karena tingkat suku bunga yang terlalu tinggi membuat sektor manufaktur Amerika Serikat mengalami kontraksi. Data sebelumnya manufakturnya itu berada di bawah indeks 50. Ini ya teman-teman, sektor manufaktur di Amerika Serikat di bawah proyeksi dan di bawah indeks 50. Nah, kita lihat nanti inflasinya tanggal 13 apakah inflasinya turun atau tidak, seperti itu. Kalau dari kebijakan moneter yang sudah kita bahas di pertemuan sebelum ini, sektor ketenagakerjaan di Amerika Serikat merupakan poin yang penting yang sekarang disoroti oleh The Fed yang ini.
penyerapan tenaga kerjanya melambat, kemudian tingkat penganggurannya mengalami kenaikan dengan inflasi yang sudah mulai terkontrol. Karena sebab tingkat suku bunga yang terlalu tinggi membuat sektor bisnis mengalami lesu, banyak investor ataupun orang-orang yang punya uang enggan mengalokasikan uangnya pada sektor bisnis dan hanya menaruh uangnya di perbankan dengan tingkat pengembalian yang berada di level yang cukup tinggi. So, kemungkinan besarnya kalau kita lihat data sektor ketenagakerjaan, agar sektor bisnis di Amerika Serikat berjalan ataupun tumbuh, maka The Fed harus melakukan pemangkasan suku bunga agar uang-uang yang di perbankan itu keluar, tidak mengendap di perbankan, dan sektor bisnis berjalan dengan baik. Seperti itu ya teman-teman, sangat mudah dan sangat simpel. Semoga penjelasan mengenai gimana cara memprediksi tingkat suku bunga The Fed ini bermanfaat. Sekarang kita sudah tahu tips dan triknya seperti apa. Jika ada hal yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaan teman-teman pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika kita update video terbaru atau analisa terbaru teman-teman langsung dapat notifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.